Apakah Anda sering merasa hidup ini tidak adil? Merasa lelah mengejar keseimbangan material yang tak kunjung tercapai? Video ini adalah panduan filosofis dan spiritual yang akan mengubah cara Anda memandang kegagalan, kerugian, dan penderitaan. Kami akan membedah rahasia di balik 3 hukum kosmik, keseimbangan, mizan, keadilan, al-ad, dan keselarasan, harmoni, dan bagaimana nasib kita diatur oleh ketiga hukum tersebut. Materi dalam video ini bersifat edukatif, filosofis, dan motivasional. Konsep keseimbangan atau mizan, keadilan dan keselarasan atau harmoni dibahas dari perspektif spiritual universal yang mengintegrasikan psikologi, EQ, Eki, Eski, dan hukum kosmik. Penonton disarankan untuk menggunakan kebijaksanaan pribadi dalam menerapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari dan menyesuaikannya dengan keyakinan spiritual masing-masing. Harapan terbesar kami adalah setelah menonton video ini, perubahan paradigma. Anda berhenti melihat kesulitan hidup sebagai bentuk hukuman atau ketidakadilan, melainkan sebagai mekanisme pemurnian spiritual yang diperlukan untuk mencapai potensi tertinggi Anda. Aktivasi Eski. Anda termotivasi untuk secara sadar mengembangkan kecerdasan spiritual Eski, menjadikannya kompas utama yang memimpin IQ, logika, dan Eki, emosi. Mencapai sakinah. Anda menemukan dan memelihara keselarasan batin, sakinah, kedamaian yang tidak tergantung pada harta, jabatan, atau kenyamanan, sehingga Anda dapat menjalani hidup dengan syukur dan makna di setiap langkah. Video ini lahir dari sebuah pertanyaan sederhana namun mendasar. Mengapa kita sering merasa hidup ini tidak adil? Sejak kita lahir, kita diajari untuk mencari keseimbangan dan keadilan di dunia luar. Kekayaan harus setara dengan kerja keras, dan kenyamanan harus setara dengan pengorbanan. Namun, setiap kali kita mencapai satu keinginan, misalnya motor, mobil, atau jabatan tinggi, kita dihadapkan pada masalah baru yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini membuat kita frustrasi dan bertanya, mengapa takdir seolah tidak adil? Melalui lensa filosofi kosmik dan psikologi spiritual, video ini mengajak Anda melepaskan paradigma pencarian keseimbangan dan keadilan yang terbatas, dikuasai IQ dan Eki, menuju pemahaman tentang keselarasan abadi yang telah ditetapkan semesta, dikuasai Eski. Kita akan menjelajahi prinsip mizan, keseimbangan, dan al-ad, keadilan, di alam semesta, dari gurun Sahara yang memberi kehidupan pada Amazon, hingga ke inti jiwa Anda. Pada akhirnya, Anda akan menemukan bahwa kesulitan dan kekurangan yang Anda anggap sebagai ketidakadilan adalah pupuk spiritual yang sangat diperlukan untuk mencapai sakinah atau ketenangan batin, puncak dari keselarasan spiritual Anda. Video ini adalah peta jalan untuk mengubah nasib dari siklus keluhan menjadi siklus makna. Semesta ini adalah sebuah orkestra agung yang beroperasi di bawah satu hukum tertinggi, keseimbangan mizan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya berlaku untuk timbangan, tetapi untuk setiap aspek keberadaan, atom, planet, hingga musim. Semesta bersifat dualitas. Siang tidak bisa dihargai tanpa malam. Dingin tidak bisa dipahami tanpa panas. Kesenangan tidak akan terasa istimewa tanpa penderitaan. Mizan adalah prinsip aktif di mana setiap daya memiliki daya tandingan yang sepadan. Tanpa kutub negatif, kutub positif tidak memiliki makna. Jika hidup kita hanya berisi keberhasilan, maka keberhasilan itu akan menjadi normal, kehilangan maknanya, dan menciptakan kekosongan spiritual. Inilah contoh paling nyata dari keseimbangan fungsional. Gurun Sahara, lambang, kekurangan, gersang, kering, mengirimkan debu yang kaya fosfor melintasi lautan untuk menjadi pupuk vital bagi hutan Amazon, lambang, keberlimpahan. Kekurangan atau masalah yang kita hadapi dalam hidup bukanlah hukuman, melainkan pupuk spiritual yang dikirimkan takdir untuk menyuburkan jiwa kita. Seringkali, apa yang kita hilangkan justru memberi manfaat pada elemen hidup kita yang lain. Keinginan manusia. Manusia yang didorong oleh IQ atau kecerdasan intelektual mendefinisikan keseimbangan secara material dan statis. Bagi semesta, mizan adalah siklus dinamis.
Kehilangan hari ini adalah energi yang dialihkan untuk menghasilkan di tempat lain, mungkin di karakter, iman, atau waktu bersama keluarga. Keseimbangan selalu dijaga, meskipun kita tidak melihatnya. Keseimbangan materi yang dicari IQ adalah ilusi. Ketika satu masalah teratasi, ia akan digantikan masalah baru yang setara atau lebih besar. Inilah yang kita sebut hukum kekalan masalah dalam konteks filosofis. Ketika Anda mendapatkan motor, Anda mendapatkan masalah baru. Jika Anda mendapatkan mobil, Anda mendapatkan masalah baru seperti macet, biaya perawatan, risiko finansial. Semesta terus menuntut tanggung jawab yang setara dengan pencapaian. Jika mizan adalah hukum tentang keberadaan sesuatu, maka keadilan, al-adl, adalah hukum tentang proporsi dan fungsi dari keberadaan itu. Keadilan semesta, proporsi dan konsekuensi, sebab akibat. Keadilan di mata semesta adalah absolut dan fungsional. Setiap tindakan memiliki konsekuensi yang sepadan. Tidak ada yang luput dari perhitungan. Al-adl tidak berarti memperlakukan semua sama, melainkan memperlakukan setiap elemen sesuai dengan perannya, tujuannya, dan konsekuensi dari tindakannya. Keadilan semesta adalah sistem takdir yang memastikan tidak ada kerugian yang sia-sia dan tidak ada dosa yang tanpa balasan. Keadilan duniawi menuntut hasil yang sama. Manusia didorong oleh heki, kecerdasan emosional, menafsirkan keadilan secara emosional dan komparatif. Jika dia sukses, saya yang bekerja lebih keras harus lebih sukses. Jika dia tidak menderita, saya tidak boleh menderita. Ini adalah keadilan pameran, di mana kita menuntut hasil yang sama dengan orang lain tanpa menyadari bahwa takdir memiliki kurikulum yang berbeda untuk setiap jiwa. Tuntutan ini membuat kita rentan terhadap rasa iri, dendam, dan frustrasi. Mengapa perbandingan status selalu menghasilkan ketidakpuasan? Perbandingan status seperti harta, jabatan, kenyamanan adalah racun spiritual karena melanggar keadilan sejati. Ketika Anda membandingkan kesulitan kehujanan di motor dengan kenyamanan teman di mobil, Anda menuntut keadilan yang salah. Anda fokus pada apa yang Anda tidak miliki dan mengabaikan apa yang Anda miliki seperti kaki yang sehat, keberanian menembus hujan, peluang untuk merenung. Keadilan sejati diukur dari penggunaan anugerah yang telah diberikan. Semesta menghargai bagaimana Anda menggunakan motor Anda, bukan apakah Anda sudah punya mobil. Jika mizan adalah fondasi dan al-adl adalah penegaknya, maka keselarasan, harmoni sakinah, adalah tujuan akhir yang mulia. Keselarasan yakni ketika bagian yang berbeda bekerja sama untuk tujuan agung. Keselarasan melampaui perhitungan IQ. Keselarasan bukan tentang menyeimbangkan dua hal, mizan, atau memberi porsi yang setara, al-adl, tetapi tentang menciptakan harmoni fungsional yang indah dan stabil. Contoh musik, orkestra yang selaras tidak diukur dari volume yang sama atau hak yang sama, tetapi dari bagaimana setiap instrumen, biola, drum, seruling, memainkan peran uniknya untuk menghasilkan melodi yang indah. Kehilangan satu instrumen akan merusak keselarasan. Hubungan keseimbangan, keadilan, dan keselarasan. Tiga konsep ini adalah proses berjenjang menuju pemenuhan jiwa. Keseimbangan atau mizan adalah hukum keberadaan dasar. Keadilan atau al-adl adalah hukum moral yang mengembalikan dan menjaga mizan. Keselarasan atau harmoni adalah hasil akhir spiritual, kondisi damai ketika jiwa menerima dan menghayati mizan melalui al-adl. Mengapa semesta lebih menilai keselarasan daripada kesempurnaan formal? Semesta tidak peduli apakah Anda kaya atau miskin. Semesta peduli apakah Anda telah mencapai keselarasan batin. Seseorang yang miskin tetapi damai dan bersyukur telah mencapai keselarasan yang lebih tinggi daripada konglomerat yang kaya raya tetapi gelisah dan tamak. Keselarasan adalah indikator tertinggi kecerdasan spiritual. Ia adalah bukti bahwa Anda telah menerima keseimbangan takdir, memahami keadilan ilahi, dan mengubah kekurangan menjadi sumber makna. 3 level kecerdasan menentukan nasib. 1. IQ, kecerdasan intelektual, dan logika keseimbangan.
IQ adalah kecerdasan pertama yang kita andalkan untuk menavigasi dunia. Ia adalah alat hitung kita, namun ia juga yang paling sering menjerumuskan kita ke dalam rasa tidak seimbang. IQ sebagai kalkulator nasib, menghitung untung rugi. IQ adalah sistem operasi utama yang bertugas memastikan efisiensi dan kelangsungan hidup. Ia bekerja berdasarkan logika reward and punishment material. IQ mengukur, menganalisis data, dan memprediksi hasil. Dalam hidup, IQ bertugas menghitung apakah effort, tenaga, waktu yang kita keluarkan sebanding dengan reward, harta, kenyamanan yang kita dapatkan. Peran dalam IQ menuntut keseimbangan yang kasat mata. 100 kerja harus menghasilkan 100 gaji. Jika terjadi kerugian, IQ kita dengan cepat menyimpulkan, ini tidak adil secara finansial. Batasan IQ yakni gagal menghitung faktor non-material dan emosi. Keterbatasan utama IQ adalah sifatnya yang kaku dan materialistik. IQ tidak mampu menghitung nilai spiritual, seperti kesabaran, waktu bersama keluarga, ketenangan batin. Ketika Anda kehilangan pekerjaan, IQ hanya menghitung kerugian finansial, bukan potensi pertumbuhan karakter yang akan datang. Akibatnya keseimbangan yang dicari IQ akan selalu ilusi, karena hidup kita diperkaya oleh faktor non-materi. IQ yang dominan akan selalu merasa ada yang kurang. Ketika IQ hanya mampu menciptakan masalah baru. Kisah sederhana tentang transportasi adalah ilustrasi sempurna dari jebakan IQ. Motor dikejar IQ untuk menyeimbangkan efisiensi. Setelah tercapai, IQ menyajikan data baru, rendah kenyamanan. Kemudian mobil dikejar IQ untuk menyeimbangkan kenyamanan. Setelah tercapai, IQ menyajikan data baru, tinggi biaya, tinggi stres, macet. Kesimpulan, IQ hanya mampu memindahkan masalah dari satu kategori, waktu dan tenaga, ke kategori lain, finansial dan stres. Ini adalah tingkat spiritual yang rendah, di mana manusia terjebak dalam siklus pengejaran tanpa akhir. EQ atau kecerdasan emosional dan tuntutan keadilan sosial. Setelah IQ gagal memberikan kedamaian, kita beralih ke EQ atau kecerdasan emosional. EQ adalah alat bantu kita dalam mencari keadilan di ranah hubungan dan perasaan. EQ sebagai timbangan sosial, kebutuhan akan pengakuan dan empati. EQ berfungsi sebagai termometer sosial kita. Ia menilai, mengelola, dan merespons emosi kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Fungsi positif, EQ memungkinkan kita berempati, membangun koneksi, dan bersikap adil terhadap sesama dalam interaksi sosial. EQ membuat kita menjadi anggota masyarakat yang berfungsi. EQ menuntut keadilan perlakuan, bahwa perjuangan kita harus diakui, penderitaan kita harus divalidasi, dan kita harus dihargai setara dengan orang lain. Dalam mengelola krisis atau sabar dan resiliensi. Saat menghadapi kerugian seperti kehilangan jabatan, EQ yang sehat mencegah kita depresi total. EQ yang baik menghasilkan resiliensi, daya tahan, dan kesabaran, kemampuan untuk menunda respons negatif. Batasan EQ, yaitu keadilan yang terjebak dalam perasaan dan perbandingan sosial. Namun, EQ memiliki keterbatasan serius dalam menghadapi takdir. EQ tinggi bisa membuat Anda pintar mengelola emosi, tetapi jika tidak diarahkan, emosi itu tetap terikat pada hasil duniawi. Anda mungkin bersabar, tetapi hati Anda tetap meratap. Ini tidak adil bagi perasaanku. EQ sangat rentan terhadap standar sosial. Ketika Anda melihat teman Anda di mobil, EQ Anda memicu rasa iri dan rasa malu karena kehujanan di motor. Keadilan Anda diukur berdasarkan pandangan orang lain, bukan kebenaran absolut. Pada tingkat menengah ini, seseorang mungkin telah mencapai keadilan sosial, berbuat baik kepada sesama, tetapi belum mencapai keselarasan batin, karena hati masih bergantung pada penerimaan dan kondisi luar. EQ atau kecerdasan spiritual dan kompas batin. Inilah lompatan tertinggi. EQ bukanlah kecerdasan baru, melainkan kesadaran yang menyatukan dan mengarahkan IQ serta EQ menuju tujuan yang melampaui dunia materi. EQ adalah kecerdasan makna dan tujuan hidup. EQ adalah kecerdasan yang menjawab pertanyaan,
Mengapa? Ia mencari esensi, nilai, dan tujuan tertinggi. Eski mengubah penderitaan menjadi pelajaran, mengubah kegagalan menjadi kebijaksanaan. Eski adalah kompas yang memastikan semua tindakan selaras dengan nilai-nilai abadi. Eski melihat keselarasan sebagai kondisi keberadaan, bukan kepemilikan. Eski mengendalikan kedua kecerdasan lainnya agar bekerja harmonis. Eski mengarahkan IQ. IQ digunakan untuk berinovasi dan berkontribusi, bukan sekadar menimbun harta. Eski mengarahkan Eki. Eki digunakan untuk kasih sayang murni dan menegakkan keadilan tanpa mengharapkan pujian. Mengapa kehilangan kekayaan adalah jalan tercepat menuju Eski? Seringkali, Eski baru teraktivasi penuh setelah kita mengalami krisis eksistensial seperti kehilangan besar, kegagalan fatal. Krisis mematikan fungsi IQ dan Eki untuk sementara. Ketika logika dan perasaan tidak mampu memberikan jawaban, jiwa dipaksa mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kehilangan kekayaan, jabatan, atau kenyamanan memutus keterikatan kita pada dunia. Eski membuat seseorang menyadari, diriku yaitu jiwa dan karakterku tidak dapat dicuri oleh dunia. Inilah saat seseorang mencapai keselarasan batin atau sakinah, kedamaian yang tidak terpengaruh oleh hujan di luar atau opini orang lain. Eski adalah kunci untuk hidup di tingkat spiritual yang tinggi. Kita telah memahami bahwa kesulitan bukanlah kesalahan, melainkan hukum kosmik. Pada sesi ini, kita belajar bagaimana mengubah penerimaan teoritis menjadi tindakan spiritual. Mengapa kenaikan level selalu disertai risiko yang lebih besar? Ujian hidup kita dirancang secara adil dan proporsional dengan potensi spiritual kita. Ini adalah hukum ujian yang meningkat. Tujuan semesta tidak ingin kita stagnan. Setiap pencapaian material adalah level baru yang harus dipertanggungjawabkan. Kenaikan level ini membawa kesulitan yang lebih besar, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menguji kemurnian niat kita. Ujian yang menyertai kekayaan adalah ujian yang halus, risiko kesombongan, kezaliman, dan kecintaan pada dunia. Ujian ini lebih berbahaya bagi jiwa daripada ujian kemiskinan, ujian hati atau risiko cinta dunia. Bagi seorang hamba di tingkat Eski, ujian terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan keterikatan pada harta tersebut. Ujian awal atau fisik, bagaimana mendapatkan uang dan kenyamanan. Ujian lanjutan, hati setelah uang dan kenyamanan didapat. Bisakah kita melepaskannya dengan ikhlas? Bisakah kita bersyukur atas yang sedikit tanpa merusak yang banyak? Eski yang aktif membuat kita sadar bahwa keselarasan batin adalah aset yang harus diprioritaskan di atas aset material. Ketika nasib yang tidak adil justru menghasilkan keadilan sejati. Kisah Anda tentang kehilangan adalah pelajaran pamungkas. Seseorang yang kehilangan kekayaan dan jabatan, pada awalnya merasa itu ketidakadilan. Namun, proses kehilangan itu memaksanya untuk mengaktifkan Eski di saat IQ dan Eki gagal, menemukan kekayaan sejati, keluarga, waktu luang, kesehatan yang tidak bergantung pada dunia. Kesulitan yang tampak tidak adil itu justru menghasilkan keadilan sejati, yaitu mengembalikan individu tersebut pada mizan, keseimbangan yang benar antara dunia dan akhirat. Kekurangan material adalah pupuk spiritual yang paling mujarab. Mencapai keselarasan batin, sakinah, bukanlah takdir yang pasif, melainkan disiplin spiritual yang aktif. Ini adalah bagaimana Eski memimpin IQ dan Eki dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah pertanyaan dari mengapa ini terjadi padaku menjadi apa makna ini bagiku. Ini adalah inti dari kesadaran Eski. Setiap kali kesulitan datang, segera hentikan pertanyaan korban, mengapa saya, dan ganti dengan pertanyaan pencari makna. Apa kekuatan yang sedang diuji dalam diriku? Bagian mana dari diriku yang perlu diubah atau dilepaskan? Bagaimana aku bisa menggunakan rasa sakit ini untuk melayani orang lain? Menghidupkan rasa cukup sebagai bukti kekayaan sejati. Eski tinggi menghasilkan qanaah. Ini bukan kemalasan, melainkan kekayaan batin yang tidak terpengaruh oleh jumlah saldo di rekening. Rasa cukup adalah bukti bahwa Anda telah menerima mizan takdir.
Anda menghargai yang sedikit sambil tak berusaha untuk yang banyak, tetapi tanpa keterikatan pada hasil akhirnya. Keseimbangan hati Anda stabil. Menggunakan IQ dan EQ di bawah arahan nilai-nilai spiritual. Integrasi adalah kunci keselarasan. Kecerdasan peran tanpa SQ peran dengan SQ. IQ mengejar keuntungan maksimal, menghindari risiko, menganalisis masalah untuk solusi etis dan kontribusi maksimal, berorientasi nilai. EQ mencari validasi dan perbandingan sosial. Mengembangkan kasih sayang murni dan keadilan fungsional atau melayani tanpa pamrih. Bagian ini adalah panduan praktis untuk mengenali keseimbangan yang sudah ada, mengubah pandangan IQ dari penghitung kerugian menjadi pencatat anugerah. 1. Meditasi keseimbangan atau mizan, siklus pemberian dan pengambilan. Mengubah kerugian menjadi pupuk. Menghitung anugerah tak terlihat. Menghargai hal-hal yang tidak dapat dibeli seperti waktu, kesehatan, rasa cukup. Penerimaan dosa yaitu keseimbangan antara harapan dan kenyataan. 2. Mengubah narasi IQ dari aku harus menjadi aku mampu. Melacak keterikatan, mengidentifikasi 5 hal yang paling ditakuti hilang: harta, jabatan, kekuatan. Membongkar ketakutan IQ yaitu bagaimana logika Anda menciptakan ketidakseimbangan emosional. Menemukan kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan atau menerima keterbatasan diri. Setelah menyeimbangkan pandangan, kita harus bertindak dengan keadilan yang didasarkan pada SQ, bukan tuntutan emosional. 1. Refleksi keadilan sejati, menguji ikhlas dan proporsionalitas tindakan. Ujian niat, mengapa Anda bekerja, untuk harta atau untuk kontribusi. Bersikap adil terhadap diri sendiri, memberi hak tubuh dan jiwa. Menegakkan keadilan tanpa menuntut hasil atau melayani tanpa pamrih. 2. Keadilan dalam kegagalan. Mengubah EQ dari korban menjadi pembelajar. Merespon ketidakadilan. Mengendalikan reaksi EQ dalam badai. Keadilan konsekuensi. Menerima bahwa kegagalan adalah konsekuensi yang tepat untuk pertumbuhan. Melepaskan keadilan pameran. Berhenti membandingkan diri dengan kurikulum takdir orang lain. Sesi ini adalah puncak dari perjalanan. Menyatukan ketiga kecerdasan dan 3 hukum kosmik. 1. Sinkronisasi kecerdasan. Mengubah hierarki diri. SQ sebagai raja. Memimpin dengan visi dan nilai abadi. IQ dan EQ sebagai menteri. Melayani visi dengan efisiensi dan empati. Latihan sinkronisasi. Keputusan 3 langkah atau logika, perasaan, makna. 2. Janji keselarasan abadi, nilai diri yang tak tergoyahkan. Menghayati qanaah, kekayaan sejati yang tidak terikat oleh dunia. Keselarasan sebagai pencapaian tertinggi, tujuan akhir dari kehidupan spiritual. Nasib Anda sudah sempurna. Hiduplah dalam keyakinan bahwa setiap langkah Anda adalah bagian dari harmoni kosmik yang agung.